Oke, kita masuk ke video terakhir ya untuk tata nama ya. Di sini ada tata nama senyawa kimia untuk senyawa poliatomik. Di mana poliatomik itu, nah ini untuk gambaran ATP-nya ya tujuan pembelajaran ya. Kalian bisa baca dulu atau pause videonya. Nah, di sini untuk ion poliatomik ya. Jadi apa itu ion poliatomik? Jadi eh, kalian ada penggambarannya adalah kalau misalnya senyawa yang monoatomik itu anggap dia penyanyi solo ya sendirian, berarti ionnya itu cuman tunggal ya, Na doang, Cl min doang gitu ya. Tapi kalau poliatomik itu dia adalah grup band nih, grup band yang jadi dia pastinya nanti akan punya muatan. Jadi contohnya di sini eh muatannya adalah 2 minus ya. Grup bandnya muatannya 2 minus. Artinya dia ini udah sepaket ya. Contohnya adalah SO4 2 minus. Ya berarti SO4 2 minus ini udah sepaket, bukan S berapa, O berapa, bukan kayak gitu ya, tapi SO4 ini udah sepaket. Jadi kalau kalian mengundang grup band kan nggak mungkin drummernya doang kalian undang kan, tapi ya sepaket. Jadi di sini kalian akan mengingatnya SO4 itu sebagai satu paket ya. Oke, nah di sini ada paket-paketnya tadi di mana ingat ya bahwa sebentar. Si ohamin ini jadi ada ohamin ya di sini. Ohamin itu namanya adalah hidroksida. Jadi ini harus kalian hafalin juga. Pengecualian khusus berakhiran ida. Nah, ini ya. Jadi ohamin ini untuk adalah senyawa poliatomik yang akhirannya ida nih gitu, hidroksida. Jadi OH itu ohamin hidroksida. Nah, NO3 minus itu namanya adalah nitrat. Nah, muatannya minus 1 ya, di sini minus doang. Hidroksida juga sama minus 1. CO3 itu karbonat ya, jadi ada asam karbonat. Nah, karbonatnya itu adalah CO3 ya. Kalau ada kalsium karbonat yaitu kapur, itu juga terbuat dari kalsium dan CO3 2-min. Jadi mereka sepaket ya, bukan C-nya berapa, O-nya berapa, bukan seperti itu ya. Jadi CO3 2-min. SO4 2-min namanya sulfat, kalau PO4 3-min namanya fosfat ya. Jadi tolong banget kalian hafalin ini. Nanti mungkin ada tugas buat kalian untuk hafalan lagi ya, sama kayak hafalan tabel periodik. Jadi tolong dihafalin ya. Sebenarnya senyawa poliatomik tuh udah banyak banget ya. Jadi mungkin nanti akan saya kasih di sini di video ini ya untuk list-listnya sebanyak apa ya. Tapi nggak perlu kalian hafalin nih ya. Jadi yang perlu dihafalin yang penting-penting aja seperti ini ya. Kemudian nanti juga akan ada perbedaan ya di mana ada contohnya kayak SO4 nanti dia punya saudara yang namanya SO3. Nah, di mana kalian kalau lihat ya ini kan namanya SO4 itu sulfat, kalau SO3 itu sulfit. Nah, mereka dilihat dari banyaknya oksigen. Kalau oksigen yang banyak banget ya belakangnya at. Kalau oksigennya dikit atau lebih dikit itu belakangnya it ya. Jadi di sini kalian harus cek lagi ya pakainya at atau it. Jadi itu tergantung dari banyaknya oksigen yang dipunya oleh si senyawa tersebut. Nah, contohnya SO4-nya. SO itu maksimal 4 ya, makanya namanya sulfat. Nah, untuk di bawahnya ya namanya sulfit, di mana jumlah O-nya itu sebanyak 3. Nah, kalau NO itu yang paling besar di sini ya, itu NO3. Kalau NO2 itu namanya nitrit ya. Kalau NO3 itu namanya nitrat. Seperti itu ya. Nanti ada fosfat, fosfit gitu. Terus ada apa lagi? Peklorat, peklorit gitu ya. Jadi tolong nanti eh diapalin ya nama-namanya sesuai dengan yang ada di sini ya. Ohamin, NO3, CO3. Kalau CO2 ada nggak? Nggak ada ya CO3. CO2 mah ini karbon dioksida ya. Gitu. Jadi yang ada bawahnya tuh NO3 sama NO2, SO4, SO3, PO4, PO3 gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada kation yang spesial. Kation yang spesial itu adalah amonium ya, di mana namanya atau rumus kimianya itu adalah NH4+. Jadi ini satu-satunya kation yang bukan dari logam ya, sedangkan N dan H itu kan dari non logam, tapi dia kation. Aneh ya.
Nah, ini perlu dihafalin juga. Dan muatannya adalah +1 ya di sini. Seperti itu, namanya amonium. Jadi kalau NH4Cl namanya amonium klorida, kalau NH4OH namanya amonium hidroksida gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kan ada NH4Cl di sini kan amonium klorida ya. Namanya seperti itu. Amonium. Kalau NH3 tadi adalah amonia ya, beda ya. NH3 tadi di video sebelumnya kan amonia namanya kan. Kalau di sini amonium. Kenapa amonium? Karena ya dia kation. Biasanya kation tuh ada belakangnya ya. Kalsium, kalium, rubidium, apalagi magnesium, aluminium gitu ya. Ada umnya. Itu yang menandakan bahwa dia itu kation lah ya atau logam gitu. Tapi di sini dia bukan logam tapi termasuknya ke kation. Oke? Nah, ini ada golden rule lagi untuk tanda kurung ya. Jadi, tolong diperhatikan bahwa NO3 ya, poliatomik tadi kayak PO4, terus juga ada apa lagi tuh? OH-, terus ada apa lagi? PO4 udah SO4 itu adalah sepaket ya kayak grup band tadi. Dimana kalau kalian gabungkan dengan suatu senyawa Na misalnya, ya dia akan menjadi NaNO3 ya. Tapi kalau Ca2+, nah ini kan ingat ya, ini kan 2+ nih, guys. Nah, 2+ ini minus doang kan. Tadi kan kita belajar di video yang pertama tentang senyawa ionik gitu ya. Ini kan kali silang nih. Di sini Ca-nya 1, NO3-nya 2 ya. Nah, nanti nulisnya kayak gini ya, pakai kurung ya. Jadi jangan langsung kalian kasih 32 kayak gini. Nanti kita beranggapan bahwa oksigennya ada 32 biji. Oh, kebanyakan itu gimana ceritanya? Sampai 32 gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah di sini NO3-nya kalian kasih kurung. Kenapa harus kasih kurung? Ya karena tadi dia grup band tadi ya atau dia sepaket gitu. Nah, sepaket ini ada 2 gitu. Duanya dari mana? Dari muatan kalsium ini ya, sebanyak 2+. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian bingung nanti kita bisa coba nanti untuk nah kayak gini ya. Menggabungkan poliatomik dan logam transisi di mana di sini ada Fe2SO43. Nah, jadi kalian harusnya bisa apal ya untuk poliatomik tadi SO4 itu kan dia sepaket grup band muatannya berapa? Muatannya adalah -2 ya. Di sini -2-nya itu bertemu dengan Fe. Jadi kalau kalian reaksikan lagi nanti ada Fe ditambah SO4 2 minus. Nah, kalian lihat aja SO4-nya di sini ada berapa? Ternyata di sini ada 3 kan. Terus Fe-nya ada 2. Nah, Fe2 ini kan berasal pastinya dari SO4 2 minus ini kan. Nah, berarti Fe-nya Fe berapa? Lihat aja dari banyaknya SO4-nya ya. SO4-nya ada 3 berarti di sini Fe-nya 3 plus. Nah, berarti namanya apa? Namanya adalah besi 3 ya, besi 3 karena dia muatannya 3+. Nah, SO4 tadi namanya apa? Sulfat kan? Ya udah sulfat. Namanya besi 3 sulfat. Udah deh sama tuh besi 3 sulfat seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa ulang-ulang lagi videonya, bisa di pause-pause juga kalau kalian nggak ngerti, bisa baca langkah-langkah yang ada di sini ya. Paling dari segitu aja. Nah, ini untuk kesimpulannya dan ringkasan ya. Yang pertama, senyawa poliatomik adalah satu paket ya, jangan ubah angka subskrip atau angka yang kecil di bawah di dalamnya ya. Jadi kayak tadi NO3 nanti ada 2 gitu ya. Misalnya ada 2 NO3 kamu tulisnya N2O6 gitu ya. Ini salah. Ya, tapi tulisnya nanti pakai kurung NO3 2 kali gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah nama depan kation plus nama belakang poliatomik. Jadi kayak tadi natrium sulfat misalnya atau kalium sulfat karena kan ini logam dan non logam ya biasanya. Seperti itu. Kemudian gunakan tanda kurung jika jumlah paket lebih dari 1. Nah, tadi ya kalau NO3-nya ada 2 berarti ya kalian pakaikan kurung. Nah, kemudian nama poliatomik sudah baku, jangan tambahkan akhiran ida di belakangnya. Nah, ini penting banget nih. Jadi, jangan kamu namakan NO3 itu yang tadinya namanya adalah nitrat,
Nah, kamu kasih ida nitratida misalnya gitu. Jangan ya. Kalau ida itu biasanya digunakan untuk yang belakangnya. Yang senyawa anionnya adalah monoatomik atau si unsur yang bermuatan ya. Seperti itu. Oke, paling dari share segitu aja videonya kali ini ya. Semoga kalian paham. Ini udah 30 menit totalnya. Kalian bisa nonton nanti dan kerjain latihan soalnya ya. Paling dari share segitu aja. Terima kasih semuanya. Semoga sukses belajarnya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.